Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi selisih dua kuadrat dengan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat yang dapat difaktorkan menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi bentuk umum. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Wah, seperti apa ya? Oke adik-adik, sekarang kalian perhatikan ya. Bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya nilai A-nya kakak ganti ya dengan 1. Maka menjadi persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari akar-akar dari persamaan ini, dapat kita faktorkan nih, menjadi seperti ini. X ditambah sesuatu dikalikan dengan X ditambah sesuatu, sama dengan 0. Misal nih, sesuatu itu P dan Q. Maka persamaan ini menjadi X ditambah P lalu dikalikan dengan X ditambah Q sama dengan 0. Selanjutnya, kalau persamaan ini kita kalikan nih, maka menjadi seperti ini. X dikali X, ditambah P dikali X, ditambah X dikali Q, ditambah P dikali Q. Menjadi X kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah PQ sama dengan 0. Dan dapat dituliskan menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah P ditambah Q, lalu dikalikan dengan X, ditambah PQ sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan ya, bentuk ini sudah memenuhi bentuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti, kalian lihat nih, P ditambah Q itu sama dengan B, lalu, dan PQ sama dengan C. Gitu ya. Oke, sehingga jika ada persamaan kuadrat dengan bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dapat difaktorkan menjadi X ditambah P, lalu dikalikan dengan X ditambah Q sama dengan 0, di mana P ditambah Q sama dengan B, dan P kali Q sama dengan C. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, supaya kalian lebih paham lagi, kalian perhatikan ya, contoh soal berikut ini. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah, oke adik-adik, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, pertama kita lihat ya, nilai A-nya sama dengan 1, lalu nilai B-nya sama dengan 5, dan nilai C-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita cari ya, dua buah bilangan, misalkan P dan Q. Jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 5, atau dapat kakak tuliskan seperti ini. P ditambah Q sama dengan 5, dan jika dikalikan, hasilnya adalah 6. Atau dapat kakak tuliskan menjadi P kali Q sama dengan 6. Nah, supaya mudah, kakak tulis seperti ini ya. PQ sama dengan 6, dan P ditambah Q sama dengan 5. Selanjutnya, kita cari nih, dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 6, dan dijumlahkan hasilnya 5. Nah, karena hasil perkalian dan penjumlahannya dua-duanya adalah positif, maka dua buah bilangan tersebut adalah positif ya. Oke, supaya mudah, kalian perhatikan tabel berikut ini. 6 itu kan perkalian antara 1 dan 6 ya. Oke, kalau kita jumlahkan berapa nih? 1 ditambah 6, hasilnya 7. Berarti bukan bilangan ini ya yang kita cari. Oke, selain 1 dan 6, ada lagi nih, berapa? 2 dan 3 ya. Oke, kalau kita jumlahkan menjadi berapa nih? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Wah, hasilnya sama ya, sama dengan 5. Berarti ini benar. Sehingga nilai P-nya bisa kita pilih yaitu 2 dan Q-nya yaitu 3. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya, persamaan kuadrat ini ya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, dapat kita faktorkan menjadi X ditambah 5, X ditambah 5, X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 3 ya, sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya, ada dua kemungkinan ya.
Kemungkinan yang pertama yaitu X ditambah 2 sama dengan 0. Atau kemungkinan yang kedua yaitu X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, untuk X ditambah 2 sama dengan 0, ya, kedua ruasnya kita kurangi dengan 2. X ditambah 2 dikurang 2 menjadi X sama dengan 0 dikurang 2 menjadi min 2. Sehingga diperoleh X yang pertama yaitu min 2. Atau dapat kita tulis sebagai X1 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya, untuk X ditambah 3 sama dengan 0. Kedua ruasnya kita kurangi dengan 3. Maka menjadi apa nih? X ditambah 3 dikurang 3 menjadi X sama dengan 0 dikurang 3 menjadi min 3. Oke, X sama dengan min 3 ini bisa kita tuliskan sebagai X2 sama dengan min 3. Nah, selanjutnya, apa benar sih min 2 dan min 3 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini? Oke, selanjutnya kita uji kembali ya. Apakah min 2 dan min 3 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat? X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk X sama dengan min 2, maka X-nya ini kita ganti dengan min 2 ya, menjadi min 2 lalu dikuadratkan ditambah 5 dikali min 2 ditambah 6 sama dengan 4 dikurang 10 ditambah 6 sama dengan 0. Benar ya? Oke, selanjutnya untuk X sama dengan min 3, maka variabel X-nya ini kita ganti dengan min 3. Min 3 lalu dikuadratkan ditambah 5 dikali min 3 ditambah 6 sama dengan 9 dikurang 15 ditambah 6 sama dengan 0. Wah, hasilnya benar juga ya. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah min 2 dan min 3. Gimana? Gampang kan? Oke, sekarang kakak kasih soal ya. Soalnya seperti ini. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah apakah yang A, min 1 dan min 3, atau yang B, min 1 dan 3, atau yang C, 1 dan min 3, atau yang D nih, 1 dan 3. Ayo, yang mana jawabannya? Kalian kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah dapat belum jawabannya? Oke, sekarang kita bahas bersama ya. Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0, yaitu pertama kita lihat dulu nih, nilai A-nya sama dengan 1, lalu nilai B-nya sama dengan min 4, dan nilai C-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari ya dua buah bilangan, misalkan P dan Q. Jika dikalikan hasilnya 3, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Oke, kakak tuliskan seperti ini ya. P kali Q sama dengan 3 dan P ditambah Q sama dengan min 4. Nah, selanjutnya, biar mudah kalian perhatikan nih tabel berikut ini ya. P dikali Q kan sama dengan 3. Lalu, kalau ditambahkan, P ditambah Q sama dengan min 4. Wah, hasil kalinya positif, tapi hasil jumlahnya negatif. Berarti P dan Q-nya dua-duanya negatif ya. Oke, berarti 3 itu hasil perkalian dari min 1 dikali min 3. Selanjutnya, jika kita jumlahkan, min 1 ditambah min 3 sama dengan min 4. Wah, benar ya. Oke, selanjutnya kita tentukan nih P-nya dan Q-nya. Oke, kakak pilih P-nya min 1 dan Q-nya min 3. Nah, selanjutnya, persamaan X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0 ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 1 dikalikan dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya, ini ada dua kemungkinan ya. Oke, kemungkinan yang pertama yaitu X dikurang 1 sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua, X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, untuk X dikurang 1 sama dengan 0, ya, kedua ruasnya kita tambah dengan 1. Oke, X min 1 ditambah 1 menjadi X sama dengan 0 ditambah 1 menjadi 1. Nah, selanjutnya X sama dengan 1 ini bisa kita tulis sebagai X1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk X dikurang 3 sama dengan 0. Kedua ruasnya kita tambah dengan 3.
maka X dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 itu menjadi X sama dengan 3. Atau dapat kita tuliskan menjadi X2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita uji kembali ya. Apakah 1 dan 3 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0? Oke, untuk X sama dengan 1, maka variabel X-nya kita ganti dengan 1 ya. Menjadi 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 1 dikurang 4 ditambah 3 sama dengan 0. Wah, hasilnya benar ya. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 3, maka variabel X-nya kita ganti dengan 3. Menjadi 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 9 dikurang 12 ditambah 3 sama dengan 0. Benar juga ya. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah 1 dan 3. Jadi, untuk soal ini, jawabannya adalah yang D ya. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, selain 2 soal ini, masih ada loh 2 contoh soal lainnya. Mau tahu? Eits, tapi nanti dulu ya. Setelah video ini, kalian berlatih soal ya, dengan cara yang telah kakak ajarkan barusan. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!